Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 7A dan 7B yang ada di rumah. Gimana kabar siang hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih dalam pembelajaran daring ya, yaitu mata pelajaran matematika. Kelas 7 kemarin materinya sampai faktor dan faktor persekutuan. Kemarin ada tugas ya, bisa mengerjakannya? Gampang ya. Ya, kita lanjutkan halaman 10. Kita lanjutkan, LKS-nya dibuka halaman 10, yaitu KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Di sekolah dasar kalian sudah mempelajari tentang faktorisasi prima. Kita ulangi, kita ingat-ingat caranya. Masih ingat ya caranya? Masih ingat? Ada yang ingat, ada yang lupa. Baik, materi kita hari ini yaitu KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Diperhatikan, menentukan KPK maupun FPB dengan cara mencari faktor persekutuan merupakan pengerjaan yang sangat sulit jika bilangan-bilangannya cukup besar. Untuk mempermudah dapat digunakan cara pemfaktoran atau faktorisasi bilangan prima. Atau biasa cara mengerjakannya dulu itu pakai apa? Pohon faktor. Ya, masih ingat pohon faktor caranya? Masih. Nah, di situ ada contohnya. Faktorisasi prima dari 12. Nah, contoh ya. Poin C ya. KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Kita contohnya, faktorisasi prima dari 12 misalkan. Caranya masih ingat ya, pohon faktor 12 berapa? Dibagi berapa? Bagi 2 ya. Masih ingat ya bilangan prima? Bilangan prima apa? Bilangan yang tidak bisa dibagi 2 selain bilangan itu sendiri ya. 12 dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 lagi dapat 3. Jadi faktorisasi primanya, bilangan primanya 2 kali 2 kali 3, atau bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Itu caranya. Terus lagi faktorisasi prima dari 18. Faktorisasi prima dari 18. Kita cari pohon faktornya. 18 berapa? Dibagi 2, 9. Terus dibagi 2 nggak bisa ya, langsung 3, dapat 3. Jadi faktorisasi primanya dari 18 yaitu 2 kali 3 kali 3. Bisa dituliskan 2 kali 3 pangkat 2. Gitu caranya. Sekarang kita menentukan KPK dan FPB. Nah, masih ingat mencari KPK dan FPB? Mencari atau menentukan KPK. KPK caranya
mengalikan, catatan ya, mengalikan faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar dengan faktor yang lain. Saya ulangi, menentukan KPK, yaitu mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar dengan faktor yang lain. Contoh ya. Tentukan KPK dari 20 dan 30. Caranya 20 kita cari faktorisasinya dulu, faktorisasi lewat pohon faktor. 20 berapa? Bagi 2 dapat 10, dibagi 2 dapat 5. Berarti faktorisasinya 2, ada 2 ya, 2 pangkat 2 kali 5. Terus yang 30 bagi 2 sama dengan 15, terus dibagi 3 sama dengan 5. Nah, ini faktorisasinya. 30 berarti 2 kali 3 kali 5. Jadi KPK-nya dari 20 dan 30 adalah, nah, KPK tadi apa? Mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar dengan faktor yang lain. Nah, di sini ada faktor prima yang sama, faktornya yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dan 2. Nah, pangkatnya yang terbesar, berarti kita pilih yang mana? 2 pangkat 2 ya, kali faktor 5. Di sini ada juga yang sama, 5 pangkat 1, di situ juga pangkat 1, ditulis 1 saja. 5 kali faktor yang lain yang tidak sama, kalikan 3. Sama dengan, tinggal mengalihkan 2 pangkat 2 4 kali 5 20, 20 kali 3 60. Nah, itu caranya mencari KPK. Ingat ya, KPK yaitu mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar dengan faktor yang lain yang tidak sama. Jelas ya? Mas bingung? Contoh lagi. Tentukan KPK dari 32 dan 36. Misalkan 32 kita cari lewat pohon faktor, dibagi 2 dapat 16, dibagi 2 dapat 8, dibagi 2 dapat berapa? 4, dibagi 2 dapat 2. Nah, ini faktornya 32. Jadi berapa faktorisasinya?
2 pangkat 5. Terus yang 36 dibagi 2 dapat 18, dibagi 2 dapat 9, dibagi 3 dapat 3. Nah, faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Terus KPK-nya 2 pangkatnya yang terbesar, berarti 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 5 tadi berapa? 32 kali 3 pangkat 2 9. 32 kali 9 32 kali 9 2 kali 9 18, 27 28, berarti 288 ya, bisa ya. Itu kalau mencari KPK. Gimana kalau kita mencari FPB? Mencari FPB, cara menentukan FPB. Menentukan FPB. Caranya, catatan saya diktekan ya. Mencari FPB yaitu dengan cara mengalihkan faktorisasi prima atau faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Beda tadi kalau KPK mengalihkan faktorisasi prima yang sama pangkatnya terbesar dengan faktor yang lain. Kalau FPB itu cuma mengalihkan faktor yang sama dengan pangkat terkecil ya. Kalau KPK itu pangkatnya terbesar, kalau FPB pangkatnya terkecil. Contoh, tentukan FPB dari 30 dan 40. Cari bagi 2 dapat 15, dibagi 2 dapat 5. Berarti faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 5. Terus yang 40 bagi 2 yaitu 20 dibagi 2, 10 dibagi 2 5. Berarti faktorisasinya 2 pangkat 3 kali 5. Nah, FPB-nya 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3. Berarti pangkatnya yang terkecil ya FPB. Berarti 2 pangkat 2. Nah, di sini ada yang sama juga yaitu kalikan 5. Sama dengan 2 pangkat 2 4 kali 5 20. Nah, itu caranya. Bisa ya? Bisa. Saya ulangi, menentukan KPK dan FPB. Kalau KPK itu mengalihkan faktor yang pangkatnya terbesar ya. Kalau KPK mengalihkan faktorisasi yang besar, yang pangkat yang terbesar kali faktor yang lain. Kalau FPB mengalihkan faktorisasi prima yang sama dengan pangkat terkecil, gitu intinya. Bisa dipahami? Jelas ya? Jelas. Nah, lebih jelasnya saya kasih tugas. Saya kasih tugas ya.
tentukan KPK dan FPB dari 50 dan 75. Dah, satu saja. Kamu coba di pondok atau di rumah ya. Oh, di rumah karena ini daringnya di rumah. Kalau di pondok itu luring ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, semoga apa yang dijelaskan Bu Titin dapat dimengerti. Bu Titin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.